Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam mimbar Gereja GBI Galilea. Semua sehat, semua tetap semangat, semua tetap setia menghadapi tantangan zaman yang sedang terjadi. Tetapi kita tidak boleh meninggalkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan inilah sebagai dasar kehidupan orang-orang percaya. Hari ini kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan yang berkaitan dengan penantian murid-murid Tuhan dengan menanti ketuangan Roh Kudus yang disebut Hari Pantekosta. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alius dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Menanti turunnya Roh Kudus, kuasa Allah yang akan menuntun umatnya yang percaya, termasuk kita semuanya. Menanti adalah pekerjaan yang membosankan, kata orang. Tetapi siapa dulu yang sedang kita nanti? Yang sedang kita nanti adalah Roh Kudus, Roh Suci, Roh Allah, Roh yang penuh kuasa, Roh penolong, dan Roh penghibur bagi umatnya yang percaya. Roh Kudus adalah satu pribadi, salah satu oknum dari Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa adalah sebagai pencipta langit dan bumi dengan segala isinya, termasuk manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, mati. Itulah hukumannya. Sejak itu putus hubungan antara Bapa dan manusia sebagai yang diciptakannya. Tetapi kemudian Bapa berpikir bahwa apabila manusia ini didiamkan, ia akan menjadi korban lebih banyak lagi oleh si iblis yang memang telah jatuh lebih dulu karena mau menjadikan dirinya sama seperti Tuhan. Oleh karena itu, Bapa memerintahkan putranya yang tunggal itu, yang disebut namanya Yesus. Ia menjadi juru damai. Ia menjadi penyelamat, dan korbannya dia harus mati di atas kayu salib sebagai pengganti kematian orang-orang yang terhukum itu. Supaya mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan mati lagi, tetapi akan memperoleh hidup yang kekal dan tidak akan binasa. Yesus tidak mungkin untuk hidup selama-lamanya di dunia menjadi seperti orang tua. Hidup di bumi sama seperti kita. Tetapi ia harus mengakhiri satu kehidupan dalam usia kurang lebih 33 tahun. Dia harus mati. Dia harus disalib. Dan sesudah itu Roh Kudus sebagai pengganti akan turun memberi kuasa
kepada orang yang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 15, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran diam di dalam kamu. Dalam Yohanes 14 ayat 27, dan Yesus akan meninggalkan damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, dan katakan damai sejahteraku sendiri kuberikan bagimu. Betapa sangat pentingnya Roh Kudus ini kepada kehidupan kita orang-orang percaya. Orang bilang teknologi modern itu hebat. Tidak sehebat Roh Kudus. Sebab semuanya akan berakhir rusak. Tapi Roh Kudus akan terus membangun dan memberikan kekuatan. Oleh karena itu, kita menghargai akan hadirnya Roh Kudus sebagai oknum Allah yang ketiga, yang akan memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kita semuanya. Lalu bagaimana agar Roh Kudus tinggal di dalam kita? Yang pertama, kita harus akrab sampai ke dalam hati. Akrab sekali sampai ke dalam hati. Sebab apa? Sebab hanya hati yang bisa menjadi tempat Roh Kudus itu, Roh Suci itu, Roh Allah itu. Banyak orang mempunyai sahabat. Sahabat yang baik, sahabat yang akrab. Barangkali pada suatu saat sahabat yang baik itu mau tinggal di rumahnya, dia akan mengatakan, "Oke, tinggallah di rumahku." Tetapi sebagai manusia, biasanya kadang-kadang kan ada perasaan tidak enak. Yang punya rumah mempunyai peraturan seperti ini, yang tinggal maunya yang lain. Nah, itu bisa terjadi menjadi pisah. Lalu orang itu pergi. Karena menurut pemilik rumah, orang yang tinggal menumpang di situ tidak memberi keuntungan, tetapi memberi kerugian. Barangkali pemikiran banyak orang seperti itu. Tetapi Roh Kudus itu berbeda. Roh Kudus, sahabat yang satu ini, mau tinggal selama-lamanya dan memberi damai sejahtera. Memberi penghiburan, mengingatkan, menguatkan, dan memberi kuasa kepada kita, orang-orang yang percaya. Dan Ia tidak minta apa-apa. Itulah Roh Kudus, Roh Allah. Dan yang kedua adalah hati kita harus bersih tentunya. Harus suci. Harus kudus. Sebab yang tinggal adalah tamu yang bukan main-main. Tetapi Roh Allah sendiri. Lalu hati yang suci dari kita itu harus bagaimana? Kalau kita melihat ada hati yang hidup, ada hati yang sakit, ada hati yang mati. Semoga Roh Allah tinggal di hati kita yang hidup. Lalu agar hati kita menjadi bersih, hati harus dijaga, dirawat, dipelihara. Amsal Sulaiman 4 ayat yang ke-23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Orang yang baik hatinya
akan memancarkan kebaikan dari dalam hidupnya. Ketulusan hati akan menuntun kepada hal-hal yang baik, agar hal-hal yang negatif tidak menggerogoti hati yang baik. Mereka yang menjaga hati akan memiliki energi yang menjalani di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Selalu akan terlihat terpancar dari dalam hatinya. Hatinya tersentuh melihat orang menderita, lalu ia memberi bantuan. Hatinya sedih melihat orang yang sedang menderita, ia memberikan perhatian. Dan ketulusan hati akan memberikan kepada kita satu hati yang terus terbangun dan akan memancarkan kebaikan dan kebaikan. Kita lihat ciri-ciri hati yang Tuhan inginkan dari kita. Itu hati yang bagaimana? Yang pertama, hati yang menomorsatukan Allah, menomorsatukan Tuhan di dalam hidupnya. Ada orang yang enggan untuk melakukan hal itu. Ia lebih senang memberikan hatinya bebas. Ia tidak mau memelihara hubungannya dengan Tuhan dengan alasan terikat, dengan alasan repot, dengan alasan pekerjaan, dengan alasan keluarga, dengan alasan sibuk. Ia pandai, ia cerdas, ia pintar, tetapi semuanya tidak berguna. Seperti tong kosong nyaring bunyinya. Hanya itu. Pada waktunya dia akan menjadi pohon yang tua. Daunnya akan gugur. Akarnya akan menua, akan redup. Dan kemudian akan menjadi tumbang. Dan tidak berguna sama sekali. Nah, itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan anak-anak. Kemudian yang kedua, hati yang meluapkan. Hati yang baik selalu ingin berbuat baik. Matius 15 ayat yang ke-18 berkata seperti ini. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari dalam hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Apa itu? Najis, bertengkar, mencaci maki, omong kotor, menyakiti hati orang. Itu adalah antara lain yang keluar dari hati yang najis, hati yang kotor. Oleh karena itu, kita melihat dari hal yang ketiga. Hati yang bersih. Dari iri hati. Iri hati kepada keberhasilan orang lain. Iri hati dengan keadaan lebih baik dari orang lain. Dan Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Hati yang bersih dari iri hati. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi iri hati membusukkan tulang. Yang keempat, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, hati yang mana? Yaitu menuruti rancangan dari Tuhan. Jadi rancangan hatiku, rancangan hati saudara, hendaknya menjadi keputusan dari rancangan Tuhan. Dalam Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hebat. Bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mempunyai rancangan
mempunyai rencana buat kehidupan anak-anaknya yang percaya. Anak-anak Tuhan, kita boleh mempunyai rencana. Mau rencana sekolah yang lebih tinggi, bagus. Rencana menikah, rencana beli rumah, rencana bekerja, rencana usaha, bagus. Tetapi jangan meninggalkan rancangan-rancangan Tuhan. Serahkan itu semua kepada rancangan Tuhan, sebab Tuhan mengetahui untuk hari depan bagi kita semuanya. Roh Kudus ingin menolong kepada saudara. Jangan mengeraskan hati. Bertekun, sehati, berdoa, seperti yang dilakukan oleh para rasul dan murid-muridnya di Yerusalem, agar Roh Kudus masuk di dalam hatimu. Doa 10 hari merupakan tantangan bagi kita. Berdoalah di rumah masing-masing, memohon agar Roh Kudus memenuhi dan menguasai hidup kita. Roh Kudus tetap bekerja dan Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Roh Kudus yang memimpin, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang berkuasa akan memberikan kepada kami satu semangat kekuatan yang baru. Sucikan hati kami agar Roh Kudus tinggal di dalam kami. Sucikan hidup kami agar kami tidak menjadi sombong diri, tetapi tunduk kepada Roh Kudus yang menuntun hidup kami. Hari-hari ini kami sedang menanti ketuangan Roh Kudus. Kiranya Roh Kudus turun dan menguasai hati kami, memenuhi kami, dan membawa kami sukacita yang luar biasa. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir, Tuhan, di dalam masa-masa sukar, di dalam masa-masa ibadah yang sulit, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Engkau mempunyai rancangan yang baik. Berkati seluruh kegiatan bangsa dan negara kami, khususnya pemerintah negara kami, untuk mengatasi virus yang sedang melanda. Tuhan, Kau berikan pertolongan, hikmat dan akal budi, dan tangan Tuhan sendiri yang campur secara langsung menghilangkan semuanya, dan kami boleh bebas, dan kami boleh merdeka, dan kami boleh bersyukur karena Roh Kudus melingkupi negara kami, bangsa kami, dan kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kini kami selalu memohon berkat-Mu, agar berkat Tuhan tetap menaungi hidup kami, dan berkat Tuhan menuntun, memberkati, menguatkan kami semua. Saudara-saudara kami yang Kukasihi, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, Bapa yang kuasa, yang penuh kasih, yang diberikan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat, dan kuasa Roh Kudus yang menuntun kehidupan kami, memenuhi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa lagi. Amin.